Seorang sopir angkot miskin menemukan jam tangan mewah bernilai puluhan juta di dalam mobilnya. Dalam sekejap, hidupnya bisa berubah. Tapi, saat tanpa sengaja ia menekan satu tombol kecil di jam itu, terdengar suara seorang ayah yang telah meninggal sedang berbicara pada putrinya. Di saat itulah, pilihan paling sulit dalam hidupnya dimulai. Apakah ia akan memilih uang atau mengembalikan kenangan terakhir seorang anak? Jangan lewatkan akhir kisah ini, karena keputusan kecil itu mengubah segalanya. Pagi itu, seperti ribuan pagi sebelumnya, Darmo sudah duduk di balik kemudi angkot tuanya sejak matahari belum sepenuhnya terbit. Cat angkotnya sudah kusam, kursinya robek di sana-sini, dan suara mesinnya sering batuk, seperti orang tua yang kelelahan. Namun bagi Darmo, angkot itu adalah satu-satunya harapan hidup. Dari situlah ia menghidupi istrinya yang sakit-sakitan dan seorang anak yang masih sekolah. Darmo bukan orang berpendidikan tinggi, hidupnya di tempat keras sejak muda. Ayahnya meninggal saat ia remaja. Ibunya menyusul tak lama kemudian. Sejak itu, Darmo percaya satu hal, hidup boleh miskin, tapi jangan sampai kehilangan kejujuran. Prinsip itulah yang selalu ia pegang, meski seringkali perutnya lapar dan dompetnya kosong. Siang menjelang, matahari terasa terik menyengat aspal kota. Angkot Darmo berhenti di sebuah pusat perbelanjaan mewah, tempat yang jarang sekali menjadi pemberhentian penumpangnya. Dari kejauhan, seorang wanita muda melangkah mendekat. Wajahnya cantik, kulitnya bersih, pakaiannya elegan dan mahal. Namun langkahnya gontai, matanya sembab, seolah habis menangis lama. Wanita itu naik tanpa banyak bicara. "Terminal, Pak," ucapnya pelan. Darmo mengangguk sambil melirik sekilas lewat kaca spion. Ada kesedihan yang dalam di mata wanita itu. Kesedihan yang tak bisa disembunyikan oleh baju mahal atau tas bermerek. Sepanjang perjalanan, wanita itu lebih banyak diam, tangannya gemetar memegang tas. Sesekali ia menarik napas panjang, seakan dadanya terasa sesak. Beberapa kali matanya menatap pergelangan tangan kosongnya, lalu menunduk lagi. Darmo memperhatikan tanpa berani bertanya. Ia tahu tak semua luka ingin dibagi. Sesampainya di persimpangan besar, ponsel wanita itu berdering. Wajahnya berubah panik. Tanpa menunggu angkot berhenti sempurna, ia buru-buru turun. "Maaf, Pak," katanya cepat, lalu menghilang di keramaian kota. Darmo tak tahu, wanita bernama Cindy itu baru saja kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang atau perhiasan. Sebuah jam tangan mewah yang menyimpan suara terakhir ayahnya yang telah tiada. Dan tanpa disadari, takdirnya baru saja bertaut dengan hidup sederhana seorang supir angkot bernama Darmo. Angkot Darmo kembali melaju pelan setelah penumpang terakhir turun. Seperti kebiasaannya, ia menepi sebentar di pinggir jalan untuk merapikan kursi dan menyapu lantai angkot yang penuh debu. Tangannya berhenti saat melihat kilauan kecil di bawah bangku paling belakang. Sebuah jam tangan mewah tergeletak di sana, berkilau meski tertutup debu tipis. Darmo memungutnya dengan hati-hati. Beratnya terasa berbeda, dingin dan kokoh. Sekilas saja ia tahu, jam itu bukan jam sembarangan. Angka-angkanya elegan, talinya mahal, dan desainnya seperti yang sering ia lihat di etalase toko perhiasan yang harganya bisa menyamai angkotnya sendiri. Napas Darmo tertahan, ingatannya langsung tertuju pada wanita cantik yang tadi turun terburu-buru. Tangannya gemetar saat membalik jam itu. "Pasti punya penumpang tadi," gumamnya lirih. Dalam sekejap pikirannya dipenuhi bayangan, uang puluhan juta, hutang yang menumpuk, biaya obat istrinya, uang sekolah anaknya yang hampir jatuh tempo. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kesempatan itu terasa begitu dekat. Darmo duduk lama di kursi depan, menatap jam itu seperti menatap nasibnya sendiri. Di dalam kepalanya, terjadi perang hebat antara kebutuhan dan nurani. Tak akan ada yang tahu jika jam ini menghilang. Tak ada kamera, tak ada saksi.
Ia hanyalah supir angkot miskin yang tak akan dicurigai siapapun. Namun, tepat saat pikirannya hampir goyah, suara ayahnya terngiang di benaknya. Sebuah kalimat lama yang tak pernah ia lupakan. Harta haram mungkin terlihat menolong hari ini, tapi akan menyiksa hidupmu nanti. Darmo menutup matanya. Dadanya terasa sesak. Dengan tangan bergetar, ia memasukkan jam itu ke saku kemeja, bukan untuk dimiliki, melainkan untuk diamankan. Kalau ini rezekiku, pasti datang dengan cara yang benar. Ucapnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Angkot tua itu kembali berjalan, namun perjalanan kali ini terasa jauh lebih berat. Bukan karena mesin yang haus, melainkan karena hati Darmo sedang diuji oleh sesuatu yang nilainya jauh lebih mahal dari sekadar uang. Kejujuran. Sore mulai meredup ketika Darmo memarkir angkotnya di bawah pohon tua dekat terminal kecil. Ia masih menyimpan jam mewah itu di saku kemeja. Terasa berat, seolah menyimpan beban perasaan yang tak kunjung hilang. Niatnya hanya satu, mencari petunjuk pemilik jam tersebut. Perlahan, ia menekan beberapa tombol kecil di sisi jam, berharap menemukan nama atau nomor. Tiba-tiba layar jam menyala, dan sebuah fitur terbuka, voice note. Tanpa sengaja rekaman itu aktif. Suara seorang pria tua terdengar, pelan namun hangat untuk putriku. Cindy tertegun, jantungnya berdegup keras. Ia hendak mematikan rekaman itu, tapi suaranya sudah terlanjur mengalir, lembut dan penuh cinta. Ayah tahu kamu kuat, meski dunia sering tidak adil sama kamu. Kalau suatu hari ayah tidak ada, jangan pernah merasa sendirian. Tangan Darmo gemetar, dadanya terasa sesak, seperti ada tangan tak terlihat yang meremas jantungnya. Suara itu mengingatkannya pada ayahnya sendiri, pria sederhana yang dulu sering menasehatinya sebelum berangkat kerja. Tanpa sadar, mata Darmo berkaca-kaca. Rekaman itu berlanjut. Sang ayah berbicara tentang penyesalan karena terlalu sibuk bekerja, tentang doa yang tak pernah putus untuk keselamatan putrinya, dan tentang harapannya agar Cindy hidup jujur dan berhati baik. Setiap kata terasa tulus, bukan sekedar pesan, melainkan warisan cinta terakhir. Air mata Darmo jatuh satu persatu. Ia cepat-cepat mematikan rekaman itu, menunduk lama sambil menarik napas berat. Kini ia benar-benar mengerti, jam tangan itu bukan hanya benda mahal, nilainya tak bisa diukur dengan uang. Di dalamnya tersimpan suara terakhir seorang ayah yang telah tiada. Darmo menggenggam jam itu erat-erat, tekadnya bulat. Apapun yang terjadi, ia harus mengembalikan jam itu kepada pemiliknya. Karena ia tahu, bagi seorang anak, tak ada harta yang lebih berharga daripada mendengar suara ayahnya. Sekali lagi, di sebuah mobil mewah yang terparkir di tepi jalan, Cindy terduduk lemas. Tangannya gemetar memegang ponsel. Napasnya tersengal seperti baru saja kehilangan separuh jiwanya. Jam tangan itu, jam yang selalu ia kenakan sejak ayahnya meninggal, hilang. Bukan karena nilainya yang mahal, melainkan karena di sanalah tersimpan rekaman suara terakhir ayahnya. Suara yang biasa ia dengarkan setiap kali rindu tak tertahankan. Air mata Cindy jatuh tanpa bisa ditahan. Ia memutar kembali ingatan siang tadi. Naik angkot seorang supir tua dengan wajah ramah. Ia sadar jam itu mungkin terjatuh di sana. Hatinya dipenuhi rasa takut. Uang bisa dicari, tapi suara ayahnya tak akan pernah tergantikan. Ia berteriak frustasi, menangis seperti anak kecil yang kehilangan pegangan hidup. Sementara itu, Darmo berkeliling menyusuri rute yang sama sejak siang. Ia berharap bisa menemukan wanita itu kembali. Setiap kali melihat sosok perempuan berambut panjang di pinggir jalan, jantungnya berdegup. Hingga akhirnya, di dekat pusat perbelanjaan tempat wanita itu naik, Darmo melihat seorang wanita cantik duduk lemas di dalam mobil.
Wajahnya basah oleh air mata. Darmo memberanikan diri mendekat. Dengan suara hati-hati, ia mengetuk kaca mobil. "Maaf, Mbak. Apa tadi siang naik angkut saya?" Cindy menoleh. Wajahnya terkejut, lalu matanya membesar saat melihat jam tangan itu di tangan Darmo. Tubuhnya bergetar. Ia turun dari mobil dan langsung menangis. Tak peduli orang-orang di sekitarnya. Itu jam ayah saya," isaknya pecah. Darmo menyerahkan jam itu dengan kedua tangan. "Saya tidak berani apa-apa, Mak." "Di dalamnya ada rekaman suara ayah, Mbak. Saya dengar tidak sengaja." Cindy langsung menekan fitur voice note. Begitu suara ayahnya terdengar, ia menutup mulutnya, menangis terisak-isak. Tubuhnya melemah, dan untuk pertama kalinya, sejak ayahnya meninggal, ia merasa benar-benar pulang. Cindy masih terisak ketika rekaman suara ayahnya berakhir. Ia memeluk jam tangan itu ke dadanya, seolah sedang memeluk sang ayah untuk terakhir kalinya. Beberapa saat kemudian, ia menatap Darmo dengan mata merah dan wajah penuh rasa syukur. Tanpa ragu, Cindy menunduk dan hampir bersimpuh di hadapannya. "Terima kasih, Pak. Bapak tidak tahu apa artinya ini buat saya," ucapnya dengan suara bergetar. Ia lalu membuka tasnya, mengeluarkan dompet tebal dan sebuah kartu nama. "Tolong terima ini, Pak. Jam ini harganya puluhan juta. Bapak pantas mendapatkan imbalan." Darmo segera menggeleng pelan. Tangannya terangkat menolak dengan sopan. "Maaf, Mbak. Saya hanya mengembalikan yang bukan milik saya. Uang tidak bisa menggantikan suara ayah Mbak," katanya tulus. Kalimat sederhana itu justru membuat Cindy kembali menangis. Ia sadar, kejujuran Darmo jauh lebih mahal dari jam mewah manapun. Beberapa hari berlalu, Darmo kembali menarik angkot seperti biasa, mengira pertemuannya dengan Cindy hanya akan menjadi kenangan singkat. Namun suatu pagi, sebuah mobil datang berhenti di rumah sederhananya. Cindy turun dengan senyum hangat. Tanpa banyak bicara, ia membantu melunasi seluruh hutang Darmo, membiayai pengobatan istrinya, dan mengganti angkot tua Darmo dengan angkot yang layak jalan. Bukan hanya itu, Cindy juga memberi Darmo kesempatan mengelola usaha transportasi kecil sebagai bentuk kepercayaan, bukan sekadar sedekah. "Ayah saya selalu bilang, tolonglah orang baik dengan cara yang bermartabat," ujar Cindy. Pelan, Darmo menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Ia akhirnya mengerti, kejujuran memang tak selalu langsung mengubah hidup, tapi pasti menemukan jalannya sendiri. Dan sejak hari itu, setiap kali Darmo mengemudi, ia tak hanya membawa penumpang, ia membawa keyakinan bahwa kebaikan sekecil apapun tak akan pernah sia-sia. Sejak hari itu, hidup DMO perlahan berubah, bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi dari cara ia memandang dirinya sendiri. Angkot barunya melaju lebih ringan. Bukan karena mesinnya saja yang lebih baik, melainkan karena beban di hatinya telah tergantikan oleh rasa syukur. Ia tetap bangun pagi, tetap menyapa penumpang dengan senyum yang sama, tanpa kesombongan sedikit pun. Bagi Darmo, kebaikan bukan alat untuk naik derajat, melainkan cara hidup. Suatu sore, Darmo menerima sebuah paket kecil tanpa nama pengirim. Di dalamnya terdapat sebuah jam tangan sederhana dan sepucuk surat tulisan tangan. Dari gaya tulisannya, Darmo langsung tahu. Itu dari Cindy. "Pak Darmo, jam ini tidak mahal, tapi saya harap Bapak mau memakainya sebagai pengingat bahwa kejujuran Bapak telah menyelamatkan hati seorang anak yang hampir kehilangan kenangan terakhir ayahnya. Ayah, saya selalu percaya orang baik akan dipertemukan dengan kebaikan, cepat atau lambat." Darmo menatap jam itu lama. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tidak pernah meminta balasan, namun Tuhan memberinya lebih dari sekadar materi, harga diri, dan ketenangan batin. Di kejauhan, azan maghrib berkumandang menutup hari dengan damai. Dan di tempat lain, Cindy tersenyum setiap kali mendengarkan rekaman suara ayahnya, kini dengan hati yang lebih tenang. Ia tahu, di dunia yang keras ini, masih ada orang-orang seperti Darmo yang memilih jujur meski hidupnya sulit.
Karena pada akhirnya, bukan jam mewah atau uang yang paling berharga, melainkan manusia-manusia baik yang menjaga kenangan, kejujuran, dan cinta tetap hidup. Di tengah hujan deras malam itu, Darmo kembali mengemudikan angkotnya sendirian. Lampu jalan memantul di kaca depan, bercampur dengan bayangan kenangan yang terus berputar di kepalanya. Ia tak pernah menyangka kejujuran sederhana bisa menyeret hidupnya ke titik ini. Saat angkot berhenti di lampu merah, jam sederhana di pergelangan tangannya bergetar pelan. Sebuah pesan masuk. Sebuah voice note. Dengan tangan bergetar, Darmo memutarnya. Namun bukan suara Cindy yang terdengar, melainkan suara ayahnya sendiri. Darmo, kalau kamu dengar ini, berarti kamu sudah memilih jalan yang benar. Darmo membeku, nafasnya terhenti. Rekaman itu ternyata hasil restorasi suara ayahnya yang dulu pernah direkam samar di ponsel lama. Kini, dibersihkan oleh teknologi milik Cindy dan sengaja dikirimkan untuknya. Kata-kata sederhana itu merobohkan pertahanan hatinya. Air mata jatuh deras bercampur hujan. Di saat yang sama, di rumah megahnya, Cindy menatap foto ayahnya sambil tersenyum. Ia tahu ayahnya pasti bangga. Bukan karena jam mahal itu kembali, tetapi karena kebaikan seorang supir angkot telah menjaga suara cinta terakhirnya tetap hidup. Lampu hijau menyala. Darmo menarik napas panjang dan melaju. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kaya, bukan oleh uang, melainkan oleh keyakinan bahwa kejujuran sekecil apapun, jika dijaga, mampu mengubah takdir seseorang selamanya. Dan malam itu, di balik suara mesin angkot tua yang terus melaju, Tuhan seakan berbisik pelan. Inilah balasan bagi hati yang tidak tergoda oleh dunia.